Halo semua, kembali lagi di Ahmad IM Channel. Membahas yang kalian nggak mau bahas. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa kata di dalam bahasa Indonesia yang kerap kali kita gunakan, namun kurang tepat penggunaannya atau salah arti dan makna. Untuk kata pertama, emosi. Ketika menyebut kata emosi, kita akan berasumsi bahwa emosi ini adalah marah, kesal, ngamuk-ngamuk, ataupun berbagai tindakan, perbuatan yang sifatnya destruktif atau menghancurkan. Seperti contohnya begini, ada seorang ibu, anaknya nakal nih. Suatu hari anaknya mecahin piring, ibunya kesel dong. Lalu ibunya bilang, dasar anak bandel, bikin emosi aja. Atau ada contoh lain, mari kita berolahraga, karena dengan berolahraga bisa membuang semua emosi. Atau dalam suatu obrolan ada seorang laki-laki bilang gini, wah gila, cewek gua tuh kalau di WhatsApp lama banget balasnya, bikin emosi aja. Oke, mari kita coba analisa ketiga kalimat tersebut. Pada kalimat pertama, kalimat dasar anak bandel bikin emosi aja, kita pasti sering mendengar kalimat seperti ini maupun kalimat sejenisnya. Atau ajakan-ajakan untuk melakukan suatu aktivitas seperti berolahraga bisa membuang emosi, atau ya udah lo kalau sedih curhat aja, jangan dibawa emosi, atau biar lo nggak emosi, atau udah ungkapin aja segala kemarahan lo biar nggak emosi. Kita tentu sering mendengar jenis-jenis kalimat seperti kalimat-kalimat yang barusan saya ucapkan. Memang terkesan wajar, biasa saja, dan kita paham maksudnya. Seperti kalimat pertama, si ibu yang kesel nih, anaknya bikin ulah terus. Atau yang kedua, orang-orang ini ya latih olahraga, mengajak hidup sehat supaya lebih positif pikirannya, lebih sehat tubuhnya, nggak marah-marah, nggak sedih, atau nggak murung, supaya lebih berenergi. Atau seperti contoh yang ketiga, cewek gue bikin emosi, maksudnya cewek gue bikin kesel, cewek gue bikin marah karena lama banget ngebalas kalau WhatsApp. Ketiga jenis kalimat ini tuh dianggap biasa saja oleh kita, dan kita menganggap, loh apa yang salah dengan kalimat-kalimat tersebut? Apa yang salah dengan emosi? Apakah penggunanya kurang tepat? Jawabannya adalah ya, penggunaan emosi pada contoh kalimat-kalimat tersebut tidak tepat, bukan kurang tepat lagi, tidak tepat. Emosi sendiri berarti adalah perasaan maupun kondisi kejiwaan, kondisi hati yang tengah dialami oleh seseorang yang memiliki sifat perubahan dengan sangat cepat. Jadi dari emosi satu ke emosi yang lain bisa terjadi tanpa jeda waktu yang terlalu lama. Dan emosi sendiri ada emosi negatif dan emosi positif. Dari tiga contoh yang saya sebutkan sebelumnya, seorang ibu yang marah sama anaknya, itu kemarahan itu termasuk ke dalam emosi negatif. Atau di contoh kedua, ketika sang instruktur olahraga bilang, mari kita berolahraga supaya membuang semua emosi.
tentu kurang tepat. Dan secara bahasa, secara makna tidak dapat dimengerti. Karena emosi ini adalah perasaan jiwa yang dimiliki setiap manusia. Bayangkan ketika tidak ada emosi. Dengan kata lain, ketika sang instruktur olahraga bilang, mari kita berolahraga untuk membuang emosi, berarti ini ada kesalahan besar. Instruktur olahraga itu mengajak kita membuang semua emosi kita, semua perasaan. Bayangkan seorang manusia tanpa emosi, dia tidak bisa sedih, tidak bisa bahagia, nggak ada lagi marah, senang, takut, benci, maka tidak lagi manusia. Jadi kalau ada yang ngajak kita berolahraga untuk membuang emosi, mau ngajak olahraga atau menjadi zombie. Mungkin ajakan yang tepat atau lebih baik adalah mari kita berolahraga agar badan sehat, juga berpikiran positif. Karena dari pikiran positif itu lahir atau muncul berkat adanya emosi positif. Dan ajakan berolahraga ini dibanding untuk menghilangkan emosi akan lebih tepat kalau kita bilang mari berolahraga, karena dengan olahraga kita bisa meluapkan emosi. Emosinya tidak dibuang, tidak dihilangkan. Karena tidak mungkin manusia menghilangkan emosinya kecuali dia sedang tidur atau sudah mati gitu. Dan contoh yang ketiga, si cowok ini mungkin ketika berkirim pesan kepada ceweknya, mungkin sejam kemudian, 3 jam, atau bahkan 12 jam sampai 24 jam baru dibalas pesannya. Yang dia rasakan itu, yang dirasakan si cowok itu adalah perasaan kesal atau perasaan sebel. Kesal, sebel, marah, ini termasuk ke dalam emosi negatif. Jadi dari kata emosi ini kita sudah bisa membedakan bagaimana penggunaan yang tepat maupun tidak tepat. Emosi itu bersifat netral, tidak positif, tidak negatif, tidak baik, dan juga tidak buruk. Jadi jangan menyamakan emosi ini dengan kondisi atau situasi perasaan di dalam diri kita terhadap sesuatu yang buruk. Kadang ketika kita sedang menonton sebuah film, katakanlah film drama Korea, adegan percintaan, terus kita tuh kayak senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri ngelihatnya, bahkan sampai nangis. Berarti adegan-adegan di film tersebut itu berhasil menguras atau mempermainkan emosi kita. Misalnya ngelihat adegan cewek dan cowok naik sepeda bareng, ih kok seneng ya ngelihatnya ya, bahagia. Itu emosi positif yang sedang coba ditimbulkan oleh si pembuat film. Tapi ketika cewek dan cowok ini tiba-tiba bertengkar dan kita ikutan marah, timbullah emosi negatif. Kita jadi ikutan marah atau kita ikutan kesel sama salah satu tokoh atau kedua-duanya. Dan ketika tiba-tiba mereka bertengkar, salah satu pergi, ditabrak mobil, lalu masuk rumah sakit, yang selamat pasti akan sedih. Sedih ini pun emosi negatif. Jadi bisa dibilang film-film seperti drama Korea atau drama India atau drama apapun lah memiliki kekuatan cerita yang dapat mengaduk-aduk emosi penonton. Tapi bukan berarti film selain drama tidak menguras emosi ya. Kalau kita misalnya menonton film action ketika wah jagoannya hampir mati semua,
Tapi penjahatnya nih nggak mati-mati. Kita pasti kesel kan. Emosi kita ke bawah kan. Waduh, ayo dong, kalahin penjahatnya, kalahin jagoannya, ayo hidup lagi. Atau mungkin datang bala bantuan dong. Nah, si film action ini pun sudah menguras emosi kita. Emosi bergelora, emosi kemarahan. Jadi emosi ini menyangkut perasaan ya, dan sifatnya netral. Kalau kamu marah, jangan bilang gue lagi emosi, tapi bilang gue kesel gitu kan. Atau kalau kamu bahagia, bilang aku bahagia. Oke, itulah emosi. Untuk contoh, kata kedua yang sering disalah gunakan atau tidak tepat penggunaannya adalah kata acuh. Kata acuh ini sering diartikan sebagai tindakan tidak peduli, tidak perhatian, cuek, nggak mau tahu, atau masa bodoh. Dan kita sering juga menemukan penggunaan kata acuh ini pada beberapa lagu. Seperti misalnya, kau membuatku berantakan, kau membuatku tak karuan, kau membuatku tak berdaya, kau menolakku, acuhkan diriku. Gak mau ambil pusing karena kamu terlalu aku. Kau boleh acuhkan diriku dan anggap ku tak ada, tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. sekilas lirik-lirik lagu tersebut baik-baik saja atau tidak ada masalah. Namun sebenarnya itu semua bermasalah. Mengapa lirik-lirik lagu tersebut dibilang bermasalah? Kita harus tahu dulu bahwa acuh memiliki arti peduli ataupun mengindahkan. Namun kalau kita coba baca pada lirik-lirik lagu tersebut, di lagu pertama hidupnya dia berantakan, terus dibikin gak karuan, dan dibikin gak berdaya sama seseorang. Udah ditolak dan diacuhkan, ditolak tapi dipedulikan. Ini kan ada ketidakberesan gitu. Udah dibikin berantakan, udah dibikin gak karuan, udah dibikin gak berdaya, ditolak, tapi kok dipedulikan? Kalau udah ditolak, udah dibikin berantakan, ya gak usah dipedulikan. Lalu di lirik yang kedua, kau gak pernah peduli, gak mau ambil pusing karena kamu terlalu acuh. Jadi si orang ini bilang sama pacarnya, lo gak peduli, lo gak ambil pusing, lo terlalu acuh. Acuh kan artinya peduli. Jadi kalau diartikan kata acuh, lo gak peduli, lo gak ambil pusing, lo terlalu peduli. Ini kan aneh juga. Daripada bilang kamu terlalu acuh, ya ganti aja kata cuek. Karena ini kan yang nyanyi slang ya, pakai lirik-lirik yang slangean pun gak masalah. Karena kamu terlalu cuek, oh. Itu terdengar lebih enak dan benar. Untuk lagu yang ketiga, kau boleh acuhkan diriku dan anggap ku tak ada, tapi takkan merubah perasaanku
kepadamu. Jadi dia bilang gini, kau boleh pedulikan aku dan anggap ku tak ada. Loh, aneh sekali. Kamu peduli sama aku, tapi kamu bisa anggap aku nggak ada. Ini kan nggak jelas. Kalau kamu peduli sama aku, berarti kamu menganggap aku ada. Jadi lagu ini dibuka dengan suatu kesalahan sebenarnya. Dan bukan hanya di acuhnya saja yang salah. Ketika dia bilang, tapi takkan merubah perasaanku. Kata merubah sendiri tidak tepat. Mau tahu di mana tidak tepatnya? Kita akan bahas nanti. Oke, jadi lagu ini rancu banget ya, kacau banget ya. Kau boleh pedulikan aku dan anggap ku tak ada. Aneh kan? Jadi tolong diingat, acu itu artinya peduli, bukan tidak peduli. Oke, itu acuh ya, sudah tahu ya. Acuh itu artinya peduli ya. Peduli. Dan untuk kata yang ketiga, absen. Biasanya kalau kita masuk kelas ketika sekolah dulu, kan gurunya suka ngabsen tuh. Misalnya, Ahmad hadir, Ari hadir, Asep sakit, Budi izin. Nah, kegiatan memanggil atau menyebutkan nama para peserta di dalam kelas, kita menyebutkannya mengabsen, kegiatan mengabsen. Namun sebenarnya absen itu artinya tidak hadir. Misalnya ada guru setelah pelajaran selesai, oke anak-anak, miss absen dulu ya. Kalau diartikan secara harfiah, ini baru terdengar aneh. Oke anak-anak, miss tidak hadir dulu ya. Loh, si miss ini kan pengen tahu siapa yang hadir, tapi pengen tahu juga siapa yang nggak hadir. Dan daftarnya ini yang dipakai oleh si miss ini sebenarnya kurang tepat kalau disebut daftar absen atau disebut absensi, tapi disebut daftar kehadiran atau presensi. Sejak dulu hingga saat ini sepertinya tidak pernah ada masalah ya dengan kalimat absen, mengabsen, daftar absen. Karena memang penggunaannya sendiri dalam konteks ini tuh tidak menjadi suatu perdebatan ya. Si guru ini mengabsen, padanan katanya dalam bahasa Indonesia apa? Kalau dibilang si guru ini memanggil anak-anak kurang tepat juga. Kalau guru ini dibilang menyebut anak-anak kurang tepat juga. Jadi memang pada kasus absen ini sepertinya tidak terlalu menjadi suatu permasalahan, meskipun sebenarnya kurang tepat artinya. Jadi meskipun kita sudah sangat terbiasa dengan kegiatan absen mengabsen di dalam belajar, setidaknya kita sudah tahu apa artinya absen, yaitu tidak hadir. Seperti misalnya ada seorang murid sudah 5 hari nggak masuk sekolah, berarti dia 5 hari absen atau 5 kali tidak hadir. Baik emosi, acuh maupun absen. Mengapa di dalam masyarakat kita sebenarnya bukan hanya 3 kata itu ya, masih banyak kata-kata lain, terutama yang berasal dari serapan bahasa asing. Kita seringkali salah menggunakan suatu kata, baik salah tempat, salah arti, atau pergeseran makna. Hal ini bisa dipahami karena bagaimanapun bahasa Indonesia merupakan pencampuran dari banyak bahasa, baik dari bahasa lokal maupun bahasa asing. Dan
komunikasi dalam bahasa Indonesia ini sifatnya sangat cair. Dalam artian mudah sekali berubah, mudah sekali mengalami perkembangan, dan kita tidak bisa, kadang ya kita tuh nggak bisa menahan atau mengikuti laju perubahan tersebut. Maka nggak heran kalau sering muncul bahasa-bahasa gaul yang generasi-generasi sebelumnya atau generasi yang lebih tua agak bingung. Ini apa ya, ini apa ya, ini apa ya. Jadi ketika ngobrol sama anak-anak yang lebih muda, ketika mereka tidak saling memahami, itu seperti terjadi apa ya, gap generation. Ada celah antar generasi karena perbedaan bahasa. Dan perbedaan ini disebabkan karena begitu cairnya bahasa Indonesia. Namun menurut saya, selain faktor dinamika bahasa Indonesia yang begitu tinggi, ini adalah salah satu faktor yang agak sulit ya untuk diubah atau dihilangkan, yaitu faktor ikut-ikutan. Ketika ada satu kata atau kalimat yang digunakan oleh sekelompok orang, kemudian diartikan oleh sekelompok orang lagi, namun sebenarnya artinya salah. Contohnya seperti emosi dan acuh tadi. Ketika suatu hal yang salah masuk ke dalam sekumpulan orang, jadi kesalahan-kesalahan kolektif ini bisa menjadi sebuah kebenaran. Itu yang terjadi di masyarakat. Makanya ketika bicara tentang emosi maupun acuh, orang-orang akan menganggap, oh emosi itu artinya marah, acuh itu artinya cuek. Dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain, diduplikasi lagi ke masyarakat lainnya, sehingga menjadi gaya bahasa dan budaya bahasa tersendiri. Sehingga penggunaan kata-kata yang salah ini dianggap benar, dianggap umum, dianggap tidak ada masalah ketika kesalahan ini menjadi kolektif. Oke guys, di video ini sebenarnya, di video-video sebelumnya tentu saja ya, saya tidak bermaksud mencari-cari kesalahan atau mengorek-ngorek sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Namun setidaknya saya hanya berusaha membagikan sebuah informasi berdasarkan data dan fakta yang tepat. Bukan bermaksud menggurui atau menjadi inspirator atau motivator bagi sebagian orang. Namun saya hanya ingin menyampaikan sesuatu itu secara benar berdasarkan data dan fakta. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk klik tombol love, komen kalau mau ada yang bertanya atau berdiskusi, dan share video ini sekiranya ada manfaat yang bisa didapatkan. Sampai ketemu pada video-video berikutnya di Ahmad IM Channel, membahas yang kamu gak mau bahas. Yeah.